Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Mahiza Resuli dengan NPM 247838083 dari kelas 3C. Di sini saya akan membahas dan mempraktekkan tentang materi trigger. Nah, apa sih trigger? Trigger adalah objek database khusus yang berisi sekumpulan pertanyaan TSQL yang dieksekusi secara otomatis oleh sistem sebagai respon terhadap event manipulasi data tertentu. Trigger juga terikat pada tabel atau view dan akan aktif ketika terjadi operasi insert, update, dan delete. Keunikan trigger terletak pada kemampuannya untuk merespon perubahan data secara real-time, berfungsi sebagai mekanisme pengawas otomatis dan memungkinkan implementasi logika bisnis, validasi data, dan pemantauan perubahan. Nah, trigger memiliki dua timing eksekusi, yaitu after atau pada saat kita selesai melakukan perintah, dia akan melakukan perintahnya. Jadi kayak kita input insert biasa, nah trigger itu akan tertrigger untuk melakukan perintah yang tertulis di dalam trigger tersebut. Misalnya kita melakukan insert nama. Nah, di triggernya kita membuat perintah untuk menulis riwayat nama atau pada tanggal berapa dia melakukan pembuatan akun semacamnya. Karena trigger ini banyaknya digunakan pada saat kayak ngasih tahu pemberitahuan seperti itu, atau logika-logika yang lebih memicu setelah kita melakukan perintah utama. Nah, ada juga timing inset of trigger, dieksekusi sebagai pengganti perintah DML yang bisa kita custom. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya. Kita akan lanjut ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah memiliki soalnya, disuruh membuat jenjang notif, status akademik notif, pendidikan notif, mahasiswa notif, dan dosen notif. Di sini saya sudah memiliki tabel dan database yang akan membantu saya untuk melakukan praktek trigger. Di sini untuk awalannya kita akan membuat tabel jenjang notif. Nah, di sini kita telah membuat tabel jenjang notifnya. Pertama ada ID notif, ada ID jenjangnya, nama jenjang lama, nama jenjang baru, operation type, tipe operasinya, dan juga operasi waktunya. Nah, di sini ada username-nya. Jadi kita tahu siapa yang melakukannya. Jadi di tabel ini akan bisa menampilkan jenjang lamanya, jenjang baru, operasi, tipe operasinya, insert, update, atau delete. Nah, dan juga waktunya, misalnya pada saat kita melakukan insert pada tanggal berapa, jam berapa, dan waktunya kapan. Tahap selanjutnya kita akan membuat triggernya.
Kan kita telah memiliki membuat trigger dan nama TR jenjang audit. Di sini dia akan terhubung dengan jenjang, dan untuk metodenya cara kerjanya itu kita memilih yang after insert, update, dan delete sekaligus. Jadi di sini kita telah membuat 3 jenis cara kerja yang berbeda. Pertama itu insert, update, dan juga untuk delete nya. Jadi jika dia melakukan insert, jika pada saat dia insert dan tidak akan melakukan delete. Nah, jika dia melakukan insert, dia akan mengisi memasukkan data ke jenjang tabel jenjang notif, yaitu dari ID jenjang, nama jenjang, lama jenjang baru, operasi tipenya, dan akan mengambil ID jenjang 0. Kenapa dia 0? Karena kita nggak tahu ID jenjangnya, nama jenjang mana yang mau kita hapus, jadi didolin. Pada saat kita melakukan operasi nanti akan terlihat. Dan di sini ada nama jenjang juga, jenjangnya itu jenjang baru, dan insert. Ini output teks untuk tipenya, operasi tipe. Dan from inserted i, maksud inserted ini kayak ngasih tahu dia i itu insert ya gitu. Dan juga seterusnya di update nya seperti itu juga. Jadi di select ini kayak kita cuman masukin, setelah itu ambil dari tabel, dari bagian mana-mana saja di tabel jenjang, setelah itu print text seterusnya. Dan juga kita akan coba panggil tabel jenjangnya dulu biar mudah. Di sini kan kita memiliki 2 kolom ya di ID jenjang tuh. Jadi kita akan coba buat sedikit berbeda. Insert itu jenjang, ada ID jenjang, itu nama jenjang, kasih value itu mungkin jenjang kelima ya. ID jenjang, ID ini tidak perlu kita masukin karena kan ID sudah otomatis terisi, jadi kita ngasih nama aja. Nama jenjangnya misal warrior itu. Coba insert, namanya warrior.
kita sudah melakukan input ke warrior, input ke tabel jenjang, dan dia terlihat jelas setelah melakukan dua kerja ya. Pertama kerja dari insertan kita, setelah itu insert ini metode kerja yang insert pertama ini. Kita coba panggil dulu. Setelah terbuat tabel di kolomnya itu ID-nya kelima dengan nama warrior. Kita coba cek di jenjang notif juga. Jenjang notif kita panggil juga nih. Di sini sudah ada di tabelnya juga sudah terlihat riwayatnya ID. Ini ID notif itu urutan pertamanya, ID jenjangnya kelima, nama jenjang lamanya 0 karena dia belum melakukan update. Setelah itu nama jenjangnya, metodenya insert yang sudah kita isi di metode kerjanya. Setelah itu kapan dibuatnya, di insertnya, dan nama siapa yang insertnya itu nama saya, yaitu Mahiza. Setelah itu kita coba melakukan update. Kita lakukan update jenjang, setnya itu nama jenjang, nama jenjangnya misal di sini kan kita telah melakukan update. Seperti tadi di sini telah diberitahu kalau kita telah melakukan dua perintah sekaligus. Nah, kita akan cek lagi di sininya. Nah, di sini di tabel jenjang itu telah berubah ya. Di nama jenjangnya di healer, dari warrior jadi healer. Yaitu di tabel jenjang notif juga telah terekam jenjang kita untuk telah melakukan update. Di sini ID jenjangnya betul 5 dengan nama Nah, tadi kan kita yang pertama kita melakukan insert belum ada nama lamanya. Setelah kita melakukan update ada nama lamanya yaitu warrior, dan nama barunya itu healer, dan operasi tipenya update. Setelah itu operasi time-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan delete. Jenjang ke keyword tabel delete. Nah, di sini ya seperti tadi juga telah melakukan 2 kali perintah. Setelah itu kita coba cek di sini. Di
Ini kan kita telah melakukan delete. Jadi di tabel ID jenjangnya itu dia menghilang nama tabelnya tadi, warrior, dan ID ini sekaligus. Setelah itu di jenjang natifnya tetap akan tertera, yaitu ID jenjang 5. Setelah itu nama lamanya itu healer, dan nama barunya itu kan tidak ada karena kita delete. Setelah itu delete, dan operasi time-nya, username-nya itu dia perintah trigger yang pertama, yaitu trigger jenjang notif. Setelah itu di sini saya akan skip, langsung kita ke pembuatan tabel notif dari status akademik, pendidikan, mahasiswa, dan dosen sekaligus triggernya. Oke, kita akan lanjut di skipnya. Nah, di sini kita membuat tabel sekaligus trigger dari soal-soal yang kita miliki. Yang pertama itu ada tabel status akademik dan triggernya, yaitu pendidikan, mahasiswa, dan dosen. Untuk cara kerjanya itu semuanya hampir sama ya, karena kan trigger tuh lebih ke pencetakan histori atau ya pergerakan kita melakukan perintah utama. Nah, kita akan coba salah satu di sini dulu. Kita akan melakukan insert into status akademik. Ada nama akademik, dan terlihat di tabelnya saya lupa. Jangan lanjutin, nanti labar. Selok saja kau dimana aku dapat. Adekku bagus ini kak, suka sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena suturan saja mau ngapain boy. Jangan sampai buat turun dari boy. Banding di Inggris, di Paris, di Jerman, pasti kau dan sabar jalan aman. Kau bilang cintakan tidak, kau cintakan tidak, dan sampai ku pun bertindak, kau tinggal jawab mau kau tidak. Nah, di sini kita telah membuat insert dan tadi berhasil. Ini tertulis pindah alam. Ini yang nomor 8. ID-nya, nama lamanya, dan lainnya. Berarti kita coba update. Status AK. Nanti jadi apa ya, isekai, yaitu where ke di status angka yang ke 8. Dan raw di sini kayaknya ada sedikit error, jadi yang bekerja hanya ini, tapi tadi sesuai yang di situnya, sesuai dengan triggernya dia bekerja juga. Tapi di sini agak error. Nah, di sini sudah tertulis update-nya seperti perintah jenjang notif tadi, nama lamanya, nama baru, operasi tipenya, option time, dan username-nya. Setelah itu kita coba delete.
pastikan telah berhasil lagi. Kita coba. Nah, di statusnya di tabel status notifnya itu ada ID-nya, nama lamanya, dan nama barunya nggak ada karena kita sudah menghapus dan juga mungkin hampir semuanya itu sama ya, dari jenjang, status pendidikan, dan mahasiswa dan juga dosen. Karena saya di sini membuat perintahnya itu hampir sama semua untuk mencatat notifikasi, riwayat perubahan, insert dan delete-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas dalam dalam perkataan dan juga sebutan dan lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.